Halo semuanya, kembali lagi di Hot Habis Production. Kali ini kita mau mereview mobil baru ya. Beberapa episode kita emang review selalu mobil yang second dan bekas taksi. Nah, kali ini kita mau review lagi nih mobil baru dari Toyota. Toyota Corolla Cross yang tipe hybrid. Corolla Cross ini ada dua tipe. Jadi tipe yang pertama ini cuman bensin biasa, itu 1800 cc, dan yang ini pun 1800 cc juga, tapi bedanya hybrid punya dua motor. Jadi mesin biasa sama motor listrik. Tuh. Untuk konsumsi BBM-nya sangat menarik banget. Ini bisa sampai 1:30. Oke, langsung aja kita simak reviewnya Corolla Cross Hybrid 2020. Seperti biasa, kita akan review dari bagian depannya dulu ya. Ada yang bilang dari tampangnya ini kayak cembetut gitu ya, cemberut, tapi sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya udah banyak mobil yang desainnya seperti ini. Bagian lampunya ini sudah pakai sistem proyektor LED ya. Warnanya putih. Karena nih yang ada versi hybrid. Jadi di sini kan ada biru-biru nih. Jadi kalau lampunya dinyalakan, ada biru-birunya sedikit. Nah, kalau yang tipe biasa itu nggak kelihatan gitu. Nah, kembali lagi kita ke grillnya. Nih, grillnya nih lebar sekali ya, dan banyak yang bilang ini mirip seperti grill-grillnya dari merekan Korea ya, seperti Hyundai, itu hampir mirip-mirip, tapi ini ada ciri khas tersendiri ya. Jadi ini lebih desain 3D-nya ini lebih keluar gitu daripada yang punyanya seperti Hyundai, misalnya seperti Hyundai Kona atau Hyundai Santa Fe, kan hampir mirip-mirip tuh. Nah, kemudian untuk logonya sendiri di tipe hybrid ini ada tambahan biru-biru juga nih. Jadi logo sama sini ada tambahan biru. Jadi untuk membedakan tipe yang biasa dan hybrid. Kemudian di bagian depan sudah ada dilengkapi dengan sensor parkirnya, ada 2 titik ya di bagian depan ini. Nah, dan juga untuk di bagian fog lampnya ini tipe hybrid ataupun yang tipe gasoline ini sudah menggunakan fog lamp LED. Oke, untuk di bagian bawah ini juga dilengkapi dengan lip spoiler. Jadi di kedua tipe, yang tipe hybrid dan biasa, juga ada lip spoilernya. Dan di sini kita bisa lihat ada ciri khas seperti mobil SUV ya, karena ini memang mobil crossover. Jadi Corolla identik dengan sedan, tapi yang baru sekarang ini Corolla yang cross, jadi sudah modelnya crossover. Oke, untuk bagian cupnya kita bisa lihat ini tidak terlalu panjang ya, seperti punyanya Mazda CX-5 itu mungkin agak panjang, tapi kalau Mazda CX-5 dimensinya dengan ini jauh lebih besar Mazda CX-5. Nah, kalau kami sudah sempat searching, mobil yang dimensinya hampir sama ini sebenarnya Mazda yang CX-30, kemudian Eclipse Cross, dan juga HR-V. Jadi mobil ini sebenarnya lawannya ini hampir sama dengan HR-V ya. Oke, kita lanjut di bagian sampingnya. Nah, di sini karena ini tipe hybrid, jadi ada emblem hybridnya gitu. Bagian mesinnya nanti kita akan lihat bedanya apa dengan mesin yang non hybrid. Kita lanjut ke bagian sini dulu. Nah, di sini ciri khasnya mobil SUV crossover itu biasanya ada over fendernya. Nah, di sini over fendernya bisa dilihat emang tidak terlalu nongol-nongol banget ya. Jadi kalau kayak si
Fortuner itu kan agak keluar sedikit, tapi yang ini masih rata dengan body. Dan juga kalau dari lihat ini untuk bannya masih lebih keluar dulu, lebih keluar ya di sini bannya sama sini gitu. Kemudian untuk ukuran velg ini menggunakan velg ring 18, tipe hybrid dan tipe yang biasa ukuran velgnya sama gitu. Dan juga sudah two tone color juga, dan sudah dilengkapi dengan cakram untuk sistem pengeremannya, depan belakang cakram, dan juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Kita lanjut ke bagian belakang sedikit. Nah, untuk spionnya sudah dilengkapi dengan lampu sen gitu ya, dan di sini sudah auto retract juga. Oke, kemudian lanjut lagi di bagian pintu, ini sudah sistemnya keyless ya, tapi sayangnya ini belum chrome modelnya ya, jadi masih sewarna body, depan belakang sewarna body, tapi keylessnya di bagian depan aja. Tuh. Lanjut lagi ke bagian talang airnya, ini sudah include ya, di sini ada chrome-chroman di sini. Ini unik sekali, biasanya ini terpisah ya dari talang air, tapi di sini ini dia jadi satu ya dengan talang air ya di sini. Nah, putusnya di sini nih, nyambungnya chrome-chromannya ada di sini gitu. Dan juga di sini ada lagi logo Corolla Cross-nya bagian sebelah sini gitu. Nah, ini sih yang bikin unik ya dari mobil-mobil yang lain. Kayaknya mobil yang lain saya belum nemuin ya, selama ini belum nemuin sistemnya seperti ini gitu. Jadi emang sudah apa ya, sudah terintegrate dengan talang airnya gitu. Kemudian mobil crossover biasanya pasti ada roof railnya dong. Ini sudah ada roof railnya juga. Ini ada roof rail ya. Tapi untuk di bagian bawah pijakannya tidak ada footstepnya ya. Untuk di bagian bawah gitu. Nah, untuk desain bagian bawah sini kita bisa lihat ini ciri khas SUV sekali ya. Sini ada molding-moldingnya gitu. Terus yang menyatu dengan body kitnya dari bagian depan sama bagian belakang gitu. Oke. Untuk ban belakang ini ukurannya sama 225 65 R18. Sudah menggunakan cakram di bagian belakang. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian belakangnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang mobil Corolla Cross ini. Nah, jadi kita bisa lihat ya, untuk dari belakang desainnya ini emang sangat fresh untuk mobil Toyota. Tapi kalau mobil Lexus ya hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, di bagian sebelah sini nih hampir mirip, seperti ada daktal-daktalnya ya. Itu masuk sini, ya agak masuk. Jadi seolah-olah kayak mobil racing gitu. Logonya ada biru-biru lagi, menandakan ini mobil hybrid gitu. Hybridnya dari Toyota. Kemudian lagi di sebelah sini, banyak sekali ya tulisan Cross-nya. Ada di belakang, ada Cross, di sana Corolla Cross, di samping kanan kiri, di depan juga ada Corolla Cross gitu. Kemudian di bagian lampu, untuk lampunya sendiri pun sebenarnya desainnya sangat futuristik sekali. Jadi kita bisa lihat ini sudah full LED, dan juga untuk lampu sennya ini masih pakai bolam biasa. Kemudian di sini lampu mundurnya ada di sini ya, di sini untuk lampu mundurnya. Dan di sebelah sini ini bukan lampu mundur, tapi jadi real fog lamp. Jadi ini lampu ini menyala kalau dalam keadaan hujan gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian bumper di bawah. Untuk di bumper bawah ini sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir. Tentunya sudah ada fitur keselamatan sendiri ya, itu. Dan juga di bagian sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi untuk mempermudahkan kalian kalau parkir mobil ini. Secara mobil ini dimensinya lebih besar dari mobil-mobil yang sekelasnya ya. Untuk bagian kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan defogger, sudah ada wiper juga di belakang. Kemudian Hemon stop lampnya, lampunya adanya di sini. Jadi tidak di spoiler ya. Spoilernya di sini ada apa nih? Seperti washer ya, untuk menyiram air kalau di sini. Kemudian di bagian atas itu juga sudah dilengkapi dengan antena shark fin gitu. Untuk tipe hybrid bisa bagian bagasinya bisa dibuka dengan kick sensor. Untuk bagian bagasi bisa kick sensor, tapi berhubung saya nggak megang kuncinya, jadi kita hanya buka langsung bagian sininya aja, ditekan ya, power back door.
jadi harus ditekan gitu untuk bagian bawahnya. Kalau ada kuncinya langsung sweep aja gitu menggunakan kick sensor. Nah, ini dia bagian bagasinya. Untuk bagian bagasinya sangat luas ya, tergolong luas ini, dan juga sangat simpel sekali, sangat rapi ya gitu. Jadi toolboxnya ada di bawah gitu. Nah, di sini toolboxnya, toolkit, kemudian ada spare tire-nya. Spare tire-nya ukurannya banyak ukuran kecil ya, bukan sama seperti ban yang di bagian luar. Oke, kita akan lanjut ke bagian interior mobil ini. Let's go. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Oke. Nah, untuk nuansa interior mobil ini nih nuansanya hitam ya. Jadi emang lebih nyaman. Kalau saya sih emang lebih suka interiornya hitam karena nggak mudah kotor kesannya ya. Kalau warna beige itu kan kesannya mudah banget kotor gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bahannya ini udah soft touch, itu sudah ada jahit-jahitan. Ini jahitannya asli bukan palsu. Sini lagi soft touch lagi. Kemudian di sini ada pengaturan untuk kaca spion ya, dan juga untuk power window-nya ada di sini. Untuk locknya ada di pintu sebelah sini. Kemudian di sini juga ada handle pegangan ya. Tapi untuk bahan plastiknya ini bukan bahan plastik yang anu ya, yang apa tuh, yang mewah ya, tapi plastiknya ya biasa sih, misalnya gitu. Dan sini juga ada speaker, dan untuk tempat botolnya itu nggak terlalu besar ya, jadi cuma bisa untuk satu botol, dan sini kecil-kecil lah intinya. Untuk handle-nya ini bukan model chrome, tapi modelnya besi seperti metal aja ya. Ini metal, warnanya silver. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian setirnya. Nah, untuk setirnya sendiri sudah bahannya kulit ya, dan sini sudah ada jahitan, enak sekali untuk dipegang, enak sekali, dan juga sudah ada fitur cruise controlnya. Kemudian ada mode, dan di sini untuk pengaturannya, dan sudah ada voice command juga ya gitu, untuk terima telepon, dan ini untuk navigasinya gitu. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Jadi di bagian setir ada satu, di bawah sini ada satu airbag lagi, kemudian di bagian sebelah sini ada airbag, dan ditambah lagi di bagian pilar A dan pilar B itu ada airbag. Totalnya ada 6 airbag untuk mobil ini gitu. Kemudian kita lanjut lagi di bagian dashboardnya. Ini bukan bahan soft touch ya, tapi plastiknya lumayan bagus, kualitasnya bagus untuk plastiknya itu. Dan juga untuk tombol start and stop engine-nya ada di sebelah sini, agak ngumpet ya. Nah, di sini ada kayak biru-biru gitu ya. Kebanyakan mobil ada di sebelah kanan ya, cuman ini ngumpetnya di sebelah sini, ada mode agak biru-biru sedikit ya gitu. Kemudian di sebelah sini ada ambient lights ini. Ambient light-nya warnanya biru juga gitu. Dan juga di bagian sini ada untuk driving mode-nya gitu. Driving mode ini ada mode berkendaranya, EV mode. Kemudian ini yang untuk stability control, dan ini drive mode gitu. Kita nggak bisa menjelaskan lebih lanjut ya, karena kuncinya nggak ada kebetulan gitu. Untuk tipe transmisinya seperti ini ya modelnya gitu. Jadi sangat simpel sekali untuk penggunaannya, cuma ada P, R, N, D, dan B gitu. Dan juga untuk bahannya sih di sini nih bahannya glossy ya, plastiknya ya. Jadi sebenarnya lebih mewah kalau ini mungkin
tipenya seperti ada wood panel gitu ya, mungkin jadi lebih mewah lagi. Nah, balik ke bagian atas, ini modelnya emang mobil kekinian nih, rata-rata floating semua ya untuk bagian entertainmentnya di sini. Nah, sini floating, ukurannya 9 inci gitu. Toyota ada tulisannya di situ. Di bawahnya ini ada untuk AC. Untuk AC ini sudah dual zone gitu. Kanan kiri sudah dual zone AC. Ini tombolnya ada di sini gitu ya. Sangat simpel sekali, penggunaannya juga sangat mudah sekali. Oke, untuk bangkunya kebetulan di sebelah sini nih sudah elektrik ya. Udah elektrik pengaturannya. Tapi yang di bagian penumpang masih manual gitu. Dan juga joknya sudah lapis kulit ya. Lapis kulit juga sudah ada jahitannya juga warna putih, cakep sekali. Dan model joknya kalau kalian bisa lihat sendiri ini sudah racing banget ya untuk model joknya. Jadi sangat sangat sportinya tuh sangat dapat sekali di mobil ini. Kemudian kita lihat bagian sini glove boxnya ya. Ini glove boxnya lumayan lebar ya. Tuh. Cuman agak ngumpet, tipenya agak ke bawah ya. Kebanyakan yang sebelah sini, tapi ini agak ke bawah. Gitu. Oke. Dan juga lagi di bagian sini desainnya nih ada silver hampir sama seperti yang di bagian pintu ya. Di sini ada desainnya itu nyatu dengan sini muter, terputus di bagian sebelah sini. Jadi desainnya kalau saya bilang untuk Toyota sih sangat fresh sekali ya gitu. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof gitu. Nah, ini ada sunroofnya. Untuk mukanya masih manual ya. Sekali lagi kita nggak bisa buka karena nggak ada kuncinya kebetulannya. Lanjut lagi, nah di sini ada untuk armrest ya. Di sini jadi untuk berkendaranya lebih enak ya gitu. Kalau macet-macetan nunggu di lampu merah gitu kan lebih enak gitu. Dan juga dibuka isinya ya tidak terlalu dalam sih. Nah di sini ada power outlet di bagian dalam sini gitu. Nah, oke. Untuk bagian depan sepertinya sudah kita review. Dan visor standar ya, seperti mobil kebanyakan. Kita mau lanjut ke bagian baris kedua. Oke, kita lanjut ke baris keduanya. Ini baris keduanya. Ini tadi posisi duduk saya sudah cukup belakang ya. Dan di sini sih cuman sisa 2 jari aja. Tapi masih nyaman lah. Masih nyaman karena di sini juga tidak ada apa-apa yang sebelah sini ya. Nah, kalau di sebelah sini sih ada kayak kantong ya, tapi yang sebelah belakang sopir nggak ada kantongnya gitu. Dan juga di sini sudah ada AC ya, blower nih untuk di bagian belakang ada posisinya ada di sini gitu. Dan juga sudah dilengkapi dengan lampunya. Nah, ini 2. Ini unik ya lampunya ya. Jadi nggak ada tombol, jadi kita hanya tekan aja di sini. Ini sudah nyala lampunya. Kemudian lagi di bagian belakang nih joknya sudah kulit ya untuk yang tipe hybrid ini. Motifnya sama seperti depan, sudah ada jahitan, warnanya hitam. Jadi emang warna hitam sih saya sangat suka karena tidak gampang kotor ya. Gitu. Nah, dan di sebelah sini juga di armrest sudah ada tempatnya. Ada cup holder juga gitu, ada 2 kanan kiri. Jadi kalau perginya cuman 4 orang, jadi ini bisa dipakai. Kalau berlima ya ini harus ditutup. Oke, kemudian kita mau cek bagian mesinnya. Kita lihat bedanya apa sih dengan mobil yang tipe biasa, bensin biasa. Yang ini kan kebetulan tipe hybrid. Bagian mesinnya. Nah, kita bisa lihat ini mesinnya sangat penuh sekali ya. Dari sini untuk cupnya sudah dilengkapi dengan peredam. Kemudian mesinnya ini yang sebelah sini mesin konvensional, mesin biasa, dan sebelah sini ada mesin untuk hybridnya, untuk motor listriknya. Gitu. Jadi untuk Corolla Cross ini walaupun dia hybrid, jadi untuk mesinnya itu berjalan secara optimal, jadi tidak perlu dicas. Jadi emang sudah berjalan dari mesin yang
utamanya. Kemudian lagi karena ini mesin hybrid, jadi air radiatornya ini ada dua. Yang di sebelah sini untuk cooler untuk mendinginkan mesin konvensionalnya, dan yang di sebelah sini untuk mesin listriknya gitu. Perbedaannya di sana gitu. Jadi motor listriknya ini kita nggak perlu ngecas lagi. Jadi kan ada beberapa mobil hybrid yang tipe lama gitu ya, jadi mesinnya harus dicolokkan ke listrik untuk mengecasnya. Tapi untuk Corolla Cross ini, jadi mesinnya ini hanya cukup bahan bakarnya bensin aja. Jadi bensin itu untuk menjalankan mesin yang konvensional, dan mesin listriknya akan otomatis mengecas ketika mesin ini dihidupkan gitu. Dan juga yang menariknya, konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit sekali. 1 liter bisa sampai 30 kilo gitu. Jadi kalau kalian beli mobil ini mungkin tidak sering-sering ke SPBU ya, karena emang sangat irit sekali, apalagi untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan. Selain desainnya yang bagus dan juga mesinnya irit. Untuk spesifikasi mesinnya sebagai spesifikasi mesinnya. Oke, kita sudah review ya mobilnya dari eksterior, interior, dan juga bagian mesinnya itu. Untuk impresi berkendaranya mungkin next time kita akan bikin juga videonya, gimana sih rasanya mesinnya nih, mesin hybrid ini tarikannya gimana, torsinya seperti apa, powernya seperti apa, dan juga handlingnya di jalan raya seperti apa. Nanti kita akan ulas di video selanjutnya gitu. Makanya kalian juga subscribe dong di Hot Abis Production. Segitu aja review dari kami, dan jangan lupa like dan subscribe Hot Abis Production biar kalian dapat info masih terbaru dari kami. Nah, bagi kalian yang berminat dengan mobil ini, kalian nanti bisa menghubungin Mas Dani, nomornya ada di deskripsi. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, mau test drive, mau datang ke sini, silahkan. Nanti bisa janjian dengan Mas Dani, lihat mobilnya. Kalau mau test drive, kalau sudah ada unit test drive-nya ya, kalian bisa test drive. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.